Dan Dika juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, pertang per skincarean kan ya. Dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih, membeli produk skincare apa yang dibeli untuk muka, karena muka itu investasi. Jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter, jadi kalian percaya karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang gitu. Dan aku tidak merugikan rakyat Indonesia. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya. Itu tuh penjahat gabung penjahat emang cocok ya, saling repost. Kau ingat ya, aku berhak melaporkan kau ya, duta copet. Oh, senang-senanglah sekarang saling repost itu. Dimana nanti sudah terbukti, tidak terbukti itu rekaman, dan akan tidak terbukti emang itu nggak jelas ya rekayasa kau itu. Nah, tunggu aku laporin kau, tunggu ya. Kira aku main-main nih, nggak ada main-main untuk negara. Aku pasang badan untuk negara Republik Indonesia yang dibuat onar oleh penjahat-penjahat sosmed. Aku akan laporkan. Si Tante Judul ini katanya sering difitnah tiap hari. Ya, sering difitnah tiap hari. Tapi dia sendiri ngefitnah orang itu pakai klarifikasi dan tutorial segala. Jadi gimana konsepnya ini, Tante? Katanya difitnah tiap hari, dan dulu difitnah katanya sama NM, dan katanya pansos, si NM itu pansos. Ah, yang artis siapa sih di sini? Emang Tante itu artis? Tante Judul artis nggak sih? Yang ngechat duluan bukan Mail, bukan dukung dengan bukti-bukti. Udah beres. Kayaknya permasalahannya nggak berat-berat banget. Abis kasus ini baiknya tipe-tipe kayak Melvin gak usah ditemenin, dia pentingin priv dia sendiri, padahal dia yang ngajak berjuang ngelawan ke Dokter Reza supaya bikin laporan. Ini juga pernah dilakukan SS gitu, karena gini ya, itu tuh manusiawi gitu. Semua yang ngalamin kayak gini, yang usahanya lagi goyang, tiba-tiba dapet musibah kayak gitu, pasti mereka pada kalut gimana caranya nyelamatin bisnis mereka gitu. Akhirnya kan SS bergabung dengan NM, Dr. O dan Dok Peng gitu kan, karena ya mau menyelamatkan bisnisnya gitu. SS pun sama gitu. Nah, yang dilakukan Melvin pun mungkin sekarang ini sama juga gitu. Karena waktu itu kan pernah ada tuh isu-isu yang saham 20% Melvin ngasih ke Dr. Richard. Nah, mungkin itu juga ada rasa kayak kecewa gitu. Akhirnya kan yang speak up tuh kan NM juga yang ngomong di media gitu, sampai bocor lah intinya gitu. Padahal kan itu mungkin rahasia-rahasia. Ya, owner-owner ini punya trik gitu, gimana caranya mempertahankan bisnis mereka. Mungkin Melvin sama Dr. Richard gitu, SS gabungnya sama NM, tapi walaupun pada akhirnya kan pecah juga ya, pecah kongsi. Karena aku tuh percaya banget ya, kita berteman itu kalau nggak satu frekuensi itu pasti pecah gitu. Karena ya emang SS nggak satu frekuensi aja, makanya sebentar doang kan akhirnya kena masalah, pecah lah gitu. Dan maksud aku tuh kalau sekarang kalian terus owner-owner ini terus ngelihat ke belakang gitu nih, karena intinya semua tuh pada nyelamatin bisnis mereka lagi pada kalut tuh, mereka nggak bisa mikir jernih pada saat itu. Kalau sekarang tuh udah nggak usah ngelihat ke belakang lagi, ini udah mau final nih, ini udah kasarnya udah terbuka kasus ini tuh, jadi udah sama-sama aja gitu, sama-sama untuk ngebuka kasus ini seterang mungkin, dan si terdakwa ini mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dia gitu. Karena kalau dibilang cari aman, semua tuh kemarin cari aman, owner-owner skincare itu. Yang satu Melvin nempel ke Dr. Richard, pengen aman gitu kan, pengen bisa jualan lagi. SS nempelnya ke NM, ke Dr. O, karena apa? Nyelamatin bisnisnya juga gitu. Dr. Reza memilih untuk diam, dia fokus aja jualan, tapi tetap aja diam juga, diusik-usik terus gitu. Jadi kalau untuk sekarang nggak usah saling salah-salahan, ya udah kita gabung ngelawan ini orang yang bikin bisnis kalian ancur-ancuran, lawan supaya buktinya kuat dan dia bisa dihukum. Dr. Reza Gladys fitnah owner MS Glow, kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi gini, yang gua tangkap kenapa Dr. Reza Gladys bisa menyebut owner MS Glow di persidangan itu karena menceritakan kronologi
kronologi dari mana awal mulanya dugaan pemerasan itu bisa terjadi. Kalian juga pasti udah pada tahu dong, udah pada dengar kalau beredar suara ada salah satu dokter juga yang diduga menjembatani terjadinya transaksi antara Reza Gladys dan terdakwa. Jadi ibaratnya si jembatan ini tuh ngasih contoh gitu loh, kalau mau aman tuh lihat si A, si B, si C. Sekarang aman kan, gak disenggol gitu maksudnya. Nah kalau kamu mau aman juga ya ikutinlah mereka, maksudnya tuh gitu, ngerti gak sih? Jadi maksud gua kalau misalkan ada yang merasa difitnah, kayaknya cocoknya itu dituduhkan ke si selamat datang rumah. Oh jadi begitu? Mendukung Nikita Mirzani Anda? Oh iya, kayaknya ini sekarang hari ini resmi Cici Koper telah mendukung Nikita Mirzani untuk bebas dari kasus ini. Ya, Anda mendukung nggak tentang skincare yang overclaim dan berbahan bahaya? Coba Suruh ke laut aja dah. gimana nih? Suruh ke laut aja tuh skincare overcrem. Berarti Anda tidak setuju ya? Siapa yang setuju dengan skincare overcrem? Oke. Hah? Itu bukan cuman membahayakan muka, membahayakan kantong. Oke. Jadi semangat ya buat Niki nih, dapat dukungan dari Cici Koper nih, ya kan? Menyala amiku, menyala Nikita. Berat-beratnya. Sini pos mulai meracau alias ngacau guys, fitnah sana sini, salahkan orang, ternyata dia sudah mulai panik ketakutan karena besok sudah sidangnya nih. Kita takut terkena imbasnya karena Putri Salhuteru sangat intens ada di belakang kasus Nikita Mirzani sama Reza Gladys ini. Otak sebenarnya ini kan, ini cuma numpang nama, numpang aman, begitulah kira-kira kawan-kawan. Salhuteru ini numpang aman, numpang aja ini, dikit-dikit klarifikasi. Kenapa? Karena sudah gak enak makan ini, karena aromanya sudah Nikita mau bebas dan digantikan si Fitri Lesbo ini. Jadi mari kita terus ikuti kasus Nikita dan dukung ya guys sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar makin semangat guys. Jangan pada kendor, kok makin kendor. Semoga rezeki kalian semakin lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa.